Banyak hal yang bersifat mengejutkan pernah saya alami. Saat saya kecil, ibu saya bercerita tentang letusan Krakatau yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Bayangkan bagaimana pikiran anak SD jadi melayang ke sana kemari. Sekarang tahu ternyata terdapat dalam salah satu kitab Pujangga Ranggawarsita. Mengejutkan. Puluhan tahun kemudian baru tahu karena di sekolah tidak kita dapati. Itu baru salah satu. Ada lagi ketika ayah saya bercerita terkait dengan pewayangan. Diurutkannya silsilah sejak nenek moyang Pandawa sampai raja-raja masa kini. Mengejutkan. Bukankah hal tersebut sulit untuk dibayang-bayangkan? Namun hal yang mengejutkan itu berlanjut lebih 40 tahun kemudian, yaitu ketika saya membaca kitab Mahabharata versi India. Di dalam kitab tersebut terdapat petunjuk nyata, jelas dapat dipertanggungjawabkan bahwa lokasi perang Bharatayuddha yang sesungguhnya berada di daerah kawasan pantai utara Pulau Jawa. Ada lagi hal mengejutkan. Ketika tahun 1981 saya berbincang tentang Indonesia, tak lain dengan salah seorang pengawal Bung Karno dan bukan anggota Cakrawirawa. Bila saya menyinggung masuknya orang-orang Melanesia, langsung dipotong. Justru dari sini menyebar kemana-mana. Hawaii itu Jawa kecil, katanya. Dan saya pernah menulis artikel di sebuah surat kabar terbitan Jakarta. Hal yang mengejutkan selanjutnya, ternyata makin kemari kebenaran itu makin terbukti. Tentang kesentralan tanah bumi Nusantara, Indonesia dalam kancah peradaban dunia tak dapat dipungkiri. Hingga suatu saat, di dalam rentang 20 tahun terakhir, didapati hal mengejutkan yang mencurigakan. Ada yang tak peduli dengan semua itu. Malah muncul narasi-narasi yang merendahkan, menghinakan. Hingga suatu saat pula, muncul hal mengejutkan sekaligus membuka tabir. Ternyata yang di dalam BPUPKI disebut golongan Arab itu golongan Yaman. Sangat lama tidak terpikir. Bagi Nusantara atau Al-Jawi termasuk Campa, dengan Yaman tak erat dalam kesejarahan. Rombongan pinggiran yang datang belakangan tak logis, mengaku terdahulu dan paling berperan. Tapi oknum-oknumnya pede sekali, sampai-sampai terkesan tak tahu diri. Bergaya mengajar-ngajar budaya seperti anak TK mengajari mahasiswa. Berhati-hatilah merasa paling tinggi di atas suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Sadarilah, di balik internalisasi arogansi itu omong kosong, hanya akan sia-sia belaka. Justru bertanya, bagaimana dengan hal yang mengejutkan jika muncul hari-hari yang kelam? Bersahajalah menghindarkan peristiwa suatu wahana megah yang mengapung itu tenggelam. Tahu diri, mawas diri, berani mengoreksi diri adalah sangat penting. Daripada akhirnya ibarat bongkah batu yang gemeng, malah tiba-tiba terpelanting. Salam bahagia.